Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Jamaah yang di rumah ini ya hari ini yang buat yang baru bergabung kita sedang bahas tema yang sangat bagus sekali yaitu mana yang lebih utama bagi wanita. Nah ini jamaah masih semangat dong ya jamaah di rumah. Semangat. Semangat. Nah Ustadz Syam ini seperti pertanyaan aku nih. Ini mungkin banyak yang mengalami juga ya qadarullah nih. Gimana nih Ustadz ketika ada suami istri yang mungkin sifatnya, karakternya bahkan akidahnya bertolak belakang dengan kita. Jadi kita harus bagaimana nih sebagai seorang wanita, apalagi kalau suaminya ini tidak taat kepada Allah. Apakah kita harus tetap bertahan, bersabar, menunggu hidayah datang kepada suami, atau kita meninggalkan dia aja? Nah enggak ya maksudnya ini gimana gitu loh Ustadz. Ini gak ada scoring musik tegangnya gitu ya. Ustadz Maulana sampai kaget loh. Saya kaget. Tapi Ustadz Maulana, Ustazah Nada, Aca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suatu ketika seorang putri baginda Nabi SAW, putri pertamanya Rasulullah SAW, Zainab, yakni anak daripada ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wardaha, menjadi putri pertama yang sangat-sangat dicintai oleh baginda Nabi SAW. Bahkan Zainab ini menjadi ibu kecil daripada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha wardaha, karena sering membantu daripada pekerjaan ibundanya yaitu Khadijah. Zainab menikah dengan seorang laki-laki dari Quraisy, yakni Abul As. Abul As adalah suami daripada Zainab. Namun ternyata kisah cinta mereka berbeda keyakinan. Keharmonisan terjadi dalam rumah tangga mereka. Mereka saling mencintai, mereka saling mengasihi, bahkan mereka saling berbaikan. Hingga pada akhirnya turunlah wahyu kepada baginda Nabi SAW yang juga menjadi seorang ayah daripada Zainab. Tentu saja menjadi seorang putri yang taat kepada orang tuanya. Ketika Rasulullah SAW mengumumkan kenabiannya dan menerima wahyu, maka Zainab pun langsung menjadi seorang wanita yang beriman, mengikuti daripada agama ayahandanya yaitu Rasulullah SAW. Tentu saja kisah cinta mereka, kisah pernikahan mereka yang awalnya baik-baik saja menjadi kisah cinta beda akidah. Yang mana suaminya tetap mengikuti agama daripada nenek moyangnya. Dia tidak mau meninggalkannya. Begitu pula dengan Zainab, tentu saja mengikuti agama Islam yang dibawa oleh ayahandanya sendiri yaitu Rasulullah SAW. Hingga pada akhirnya terjadilah perang Badar yang mana pada saat itu suami Zainab tentu saja berada pada pasukan musyrikin, orang-orang yang memerangi Islam. Maka terjadilah peperangan yang sangat besar yang mana pada saat itu suami daripada Zainab, Abul As, ditawan oleh kaum muslimin dan mereka pun menahannya sehingga diminta tebusan agar bisa membebaskan suami daripada Zainab. Kaum musyrikin tentu saja memiliki harta yang banyak, uang yang banyak. Mereka pun mengirimkan utusan untuk membebaskan Abul As. Namun ternyata Zainab dengan rasa cintanya yang sangat besar, berikan kalung ini kepada ayahandaku. Aku ingin aku sendiri yang menebusnya daripada ayahku. Lalu diberikanlah kalungnya kepada utusan yang datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Saya adalah utusan daripada Zainab dan Zainab menitipkan kalung ini. Rasulullah SAW meneteskan air mata karena itu adalah kalung yang pemberiannya kepada anaknya. Kalung pemberiannya kepada Khadijah dan Khadijah memberikannya kepada Zainab. Lalu Rasulullah SAW memberikan persetujuan kepada para sahabat. Maukah engkau membebaskan Abul As dengan kalung ini? Maka kaum muslimin pun membebaskan daripada Abul As. Dikembalikanlah Abul As kepada Zainab. Mereka pun kembali bersama. Lalu hingga pada suatu ketika Abul As mendapatkan hidayah. Abul As memeluk agama Islam sehingga akhirnya mereka berdua bersama. Lihat bagaimana Zainab ingin meninggalkan suaminya disebabkan karena yang namanya peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Zainab bersama dengan suaminya, mereka baik-baik saja, mereka saling mencintai, tidak ada yang kurang dalam pernikahannya. Cuman karena ada perbedaan akidah, yang mana itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Zainab pun sempat terpisah dengan Abul As karena dikembalikan kepada ayahandanya. Ketika Abul As dibebaskan, Zainab pun dikembalikan kepada baginda Nabi SAW. Namun beberapa tahun kemudian Abul As datang ke Madinah dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka pun bersama. Setahun kemudian di usia Zainab
ke-30 tahun masih muda belia. Akhirnya Zainab menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang berakhir ending dengan happy ending, namun ternyata memberikan pelajaran yang sangat besar bagi kita. Boleh meninggalkan pasangan disebabkan karena tidak taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah di atas segalanya. Namun bagi kita mestinya kita bersabar karena kita tidak pernah tahu kapan hidayah Allah itu datang, dan tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan ketika ia telah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Boleh seorang wanita meminta kepada Allah, "Ya Allah, berikan saya ganti yang terbaik." Karena kenapa? Karena wanita akan berkumpul di surga bersama dengan suami yang paling baik agama dan paling baik akhlaknya. Ada yang mengatakan, oh bersama dengan suami yang pertama. Tentu saja dipilihkan oleh Allah suami yang paling bagus akhlak dan paling bagus agamanya. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah. Jadi ini sebenarnya keputusan yang sulit banget ya Sulit Ustadz ya. banget, Karena kalau udah gitu. soal akidah kan berarti ini urusannya sama Allah ya. Betul. Jadi lebih baik ya qadarullah kita terpaksa harus meninggalkan kalau suaminya masih seperti itu terus ya. Betul. Kalau Nauzubillah. benar-benar mendurhakai Allah, menyekutukan Ya. Allah, tidak seakidah dengan kita, maka boleh-boleh saja. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Nah jamaah ini semakin kesini nih kita semakin banyak tahu nih ya apa aja sih prioritas bagi wanita dan Allah sangat-sangat memuliakan kita ya sebagai wanita gitu. Nah ini lanjut lagi nih Ustazah, ini soal yang aduh ini penampilan ya, lagi-lagi wanita dilema banget nih soal penampilan. Ini soal dandan nih ya, kan memang sebaiknya wanita itu kan harusnya berdandan dan mempercantik diri itu hanya di depan suami. Iya. Tapi gimana nih Ustazah, namanya kita misalnya kayak Aca, Ustazah kita kan kerja, bertemu orang banyak dan segala macam. Nah gimana nih kalau nggak boleh pakai wangian, nanti takutnya kalau misalnya baunya nggak sedap kan takut ganggu orang gitu. Sementara kalau pakai wangi-wangian takut kecium jadi fitnah. Nah itu kita harus gimana Ustazah sebagai wanita nih, mohon izin silakan. Itu kegalauan wanita ya, betul. Baik Kak Aca, terima kasih. Ustaz Syam, Ustaz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wanita bolehkah berpakaian yang rapi? Boleh, bahkan sangat dianjurkan sesuai dengan syariat. Kemudian bolehkah wanita ini betul-betul menjaga penampilannya? Boleh, bahkan dianjurkan seorang wanita bisa menjaga penampilannya sesuai dengan syariat. Dan bukankah innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah cinta dengan keindahan. Bukan berarti mohon maaf wanita akhirnya kalau keluar nggak usah mandi. Kalau keluar bajunya apa adanya. Kemudian akhirnya ada yang bercak-bercak, ada yang koyak-koyak. Nah ini yang harus diperhatikan ya. Tetap Islam itu indah dan Islam mengajarkan keindahan. Jadi apalagi wanita ini condong kepada suka cinta dengan yang indah-indah. Maka apabila seorang wanita menjaga penampilan itu sangat dianjurkan. Kemudian ketika seorang wanita menjaga penampilan, menjaga pakaian, kemudian yang dipakai adalah sebuah keindahan, silahkan asalkan sesuai dengan syariat. Dimana ketika seorang wanita syarat menutup aurat adalah tidak berbayang dan juga tidak berbentuk, tidak melekuk-lekuk, tidak membentuk lekuk tubuhnya. Itu yang utama. Kemudian dalam Islam memang tidak diatur pakaian jenis apa, pakaiannya dari bahan apa, tidak diatur bentuknya seperti apa, tidak diatur. Dasarnya adalah yang dua tadi berkaitan dengan tidak berbayang, tidak transparan dan juga tidak melekukan atau tidak membentuk lekukan tubuh. Kemudian bagaimana dengan masalah dandan ya, ini kita memang dalam keadaan semacam ini karena ada faktor cahaya sehingga dibutuhkan ya. Lalu bagaimana ketika seseorang atau khususnya wanita membahas bertanya berkaitan dengan masalah penampilan. Nah ini memang masuk ke dalam ranah khilafiyah, masuk ke dalam perbedaan pendapat. Tapi tentunya kita mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya amat sangat memperhatikan bagaimana wanita. Jangan sampai wanita ini bisa menimbulkan fitnah. Karena Kak Aca, di zaman baginda Rasulullah SAW, ini Sayyidina Umar pernah mohon maaf meminta seorang wanita keluar dari sebuah majelis. Dari sebuah perkumpulan ada halaqah, kemudian Sayyidina Umar meminta salah seorang perempuan untuk keluar dengan alasan. Kenapa diminta keluar? Ustazah? Karena menggunakan parfum yang terlalu berlebihan. Apalagi tadi Ustaz Sam sampaikan, hati-hati nih seorang perempuan ketika menggunakan parfum yang akhirnya satu masjidnya tercium aroma. Ini bukan saja akhirnya wangi, jadi menimbulkan fitnah kan. Dicari mana wanitanya, oh itu ternyata ya cantik juga. Nah ini na'udzubillah, itu yang sangat-sangat dijaga, jangan sampai kita menimbulkan fitnah. Dan apabila seseorang wanita
menjaga kebersihan, menjaga penampilan, kemudian juga dia menggunakan parfum, boleh, tidak haram. Yang penting tidak berlebihan. Cukup kita bisa mengukur yang bisa kalau parfum jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan kan akhirnya satu ruangan ini pun juga bisa mencium. Kita perempuan jaga diri lebih sangat berhati-hati. Jangan menimbulkan fitnah ketika kita menggunakan parfum. Cukup sisi kanan, sisi kiri saja. Yang memang bisa mencium. Tujuannya adalah jangan tercium aroma, kita kan manusia yang terkadang satu hari keringetan ya mengeluarkan aroma yang tidak baik gitu ya. Nah ketika kita mencoba menutupi aroma yang tidak baik itu dengan minyak wangi, hanya sekedar tidak mengganggu kanan kiri depan belakang, maka insya Allah itu bisa menjaga. Jangan sampai nih innamal a'malu binniyat, akhirnya pakai pakaian hal semacam itu, pakai parfum tujuannya sengaja. Mau jalan di perkumpulan laki-laki. Na'udzubillah min dzalik, ini hadisnya juga ada. Karena kalau seseorang wanita dengan sengaja menggunakan parfum, kemudian jalan laki-laki di lingkungan laki-laki yang akhirnya bisa menimbulkan fitnah. Na'udzubillah, dia masuk ke dalam kategori pelacur. Na'udzubillah wa iyadzubillah. Min dzalik. Nah Ustazah berarti ini emang perlu kita perhatikan banget ya. Intinya segala sesuatunya jangan berlebihan. Ya. Karena kan balik lagi ini tergantung niatnya juga gitu. Betul. Dan jangan juga kita jadinya nggak pakai apa-apa ya jamaah ya. Nanti kan takutnya jadi mengganggu orang. Jadi fitnah juga. Ya. Jadi fitnah juga. Jadi diomongin juga. Iyalah. Nanti subhanallah. Jadi fitnah dan zolim juga ternyata ya. Ya makasih banyak Ustazah Nada, Masya Allah. Jamaah. Lanjut ya Ustadz Maulana. Iya. Nah Ustadz ini juga ini galau banget juga loh. Karena ini kan tanggung jawabnya sebagai istri juga, ibu juga. Jadi ini banyak juga nih teman-teman Aca nih Ustadz yang sudah menikah lalu melanjutkan pendidikannya. Menuntut ilmu lagi nih. Tapi gimana nih udah punya suami, udah punya anak. Jadi mana yang harus diprioritaskan? Menuntut ilmu atau mengurus keluarga nih? Mohon izin silakan Ustadz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Sam dan Ustazah Nada. Mohon izin kepada semua jamaah yang dimanapun berada. Ingat, ada ilmu agama yang fardu ain. Fardu ain. Kalau fardu ain, semua harus tahu. Baik yang belum menikah maupun sudah menikah, baik anak-anak maupun orang dewasa. Semua wajib mempelajari ilmu agama, namanya fardu ain. Nah yang mungkin dimaksud oleh Aca tadi adalah fardu ilmu misalnya kuliah gitu-gitu. Ya, ilmu yang fardunya fardu kifayah. Ya. Artinya kalau sudah ada yang satu pelajari, udah aman satu daerah itu. Nah dalam hal ini kita lihat dulu, ternyata istrinya adalah dokter. Sebelum dia nikahi sudah jadi dokter. Dan ternyata dia lagi menimba ilmu untuk naik lagi. Dokter spesialis itu. Maka kalau dia mau menimba ilmu, jawabannya silakan. Sepanjang itu untuk kebutuhan karirnya itu dalam hal karena dia profesinya adalah dokter. Tapi kembali lagi, kalau masih bisa ditekan untuk dapat restu sama suami, itu sewajibnya. Sewajibnya. Harus dapat restu dari suami. Ada kejadian kemarin. Dia dinikahi oleh sosok laki-laki yang kerjanya di Amerika. Dan dia dokter. Baguslah kalau begitu. Ikut aja sama suami. Sekaligus melanjutkan ilmunya di sana. Ya. Jadi tidak meninggalkan kapasitasnya jadi dokter. Lalu dia dampingi suaminya. Dan di sana dia menimba ilmu. Jadi bagus. Jadi semuanya jalan. Maka lihat dari sisi kewajiban. Karena kewajibannya sebelum dia menikah. Dia ada profesinya, terus dia minta izin dulu sama suami. Apakah setelah saya menikah saya masih melanjutkan? Suami yang baik, kalau saya jadi suami, tidak bisa, kasihan itu. Satu, dia punya ilmu, kasihan juga ilmunya tidak dibagi. Justru istri yang pintar itu, yang cerdas itu, yang bermanfaat itu menjadi istri yang luar biasa. Di balik laki-laki hebat, ada wanita hebat di belakang. Dan ingat, apalagi butuh dukungan dari keluarga. Karena mohon maaf yang namanya bekerja, yang namanya ilmu, tidak mudah. Pasti ada tantangannya, ada godaannya, ada bahayanya, stres, banyaknya tugas dan sebagainya. Ketika ada suami kan ada yang hibur, ada yang bantuin. Kalau zaman dulu fotokopinya, sekarang nggak ada lagi yang begitu-begitu. Dulu kan
Wah, siapa yang pergi ke sana lagi, yang kerja ini? Ya, itu kan butuh juga. Sekali lagi, ridha dari suami, izin dari suami itu lebih utama. Dan suami yang baik pasti akan mengizinkan, membantu. Karena wanita itu kalau sudah jadi ibu atau sudah jadi istri, menjadi madrasatul ula. Kenapa? Menjadi guru buat anak-anak. Dan mohon maaf, wanita kalau tidak ada kerjanya, Apa tuh? cumanya kerja, pasti kerjain kerja orang. Lalu wanita, seburuk-buruk wanita yang kerja cuma, maaf, dapur, tidur, sumur, itu doang. Dan mohon maaf, malas. Jadi sebagusnya kalau wanita itu menjadi figur yang luar biasa, baik buat anak-anaknya, bahkan lebih mulia lagi kalau bisa bermanfaat orang lain. Masya Ingat, Allah. menuntut ilmu penting, bahkan wajib bagi orang muslim dan mukmin. Ya. Semua jadi kewajiban. Nah ini Masya Allah ya Ustadz ya. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini insya Allah bisa diomongin dulu sama suami. Bahkan yang baru Diomongin. mau menikah ya itu bisa disepakati insya Allah. Jadi benar-benar ini sesuai ridho suami juga dan izin suami yang paling penting ya Ustadz terus ya. kalau Sasam, Masya Ya, Ustadz. Allah. kan istrinya lagi kuliah. Iya lagi kuliah juga Iya, ya Masya Jihan Allah. ya Jadi Masya Jihan Allah. tuh kenapa pengen nikah muda supaya bisa berhenti kuliah. Oh, kebalik ya. Tapi dulu juga, gue juga kayak gitu kok. Aku juga kayak gitu karena dulu itu aku Capek ya? kuliahnya setelah menikah malah. Oh gitu. Masya Allah ya. Ya jamaah lanjut ya. Ini kayaknya di rumah juga udah pada nggak tahan nih Ustazah ya. Karena pengen pertanyaan dijawab langsung sama guru-guru kita. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah. Lanjut ya, pertanyaan pertama ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya punya masalah keluarga dengan suami. Dan orang tua saya tuh menyarankan untuk berpisah aja. Sedangkan saya ingin tetap mempertahankan hubungan rumah tangga saya nih. Apakah saya harus mendengarkan atau mengikuti perkataan dari orang tua atau tetap kekeh aja nih dengan pendirian saya nih dan suami Ustadz. Karena kalau saya diancam sama orang tua saya, kalau misalnya nggak nurut ntar saya dibilang anak durhaka. Nauzubillah. Nah ini mohon izin Ustazah ada galau nih. Iya, Antara orang tua atau suami Iya, nih. Mohon iya, izin banyak Ustazah. banget nih yang bertanya Iya. kayak begini nih ya. Baik, terima kasih Kak Aca dan Ustadz Syam, Ustadz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam pernikahan, itu pernikahan gambarannya seperti sebuah kapal. Luar biasa. Gambarannya kapal ya? Kapal ya. Masya Allah. Yang mencoba mengendarainya, yang menjadi menjadi nahkoda utama yaitu suami. Tapi didampingi oleh seorang istri. Jadi tentunya ketika ada suami istri berdampingan akan menjadi kesempurnaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Masya Allah. Jadi kesimpulannya kalau sekiranya dalam pernikahan pasti melalui gelombang, melewati ombak ya. Apa yang harus dilakukan? Yang paling utama adalah yaitu kalau kita punya masalah, kalau kita ribut, coba usahakan bisa bereskan masalah itu antar suami istri dulu. Jangan kemana-mana, karena dikhawatirkan kalau sedikit ribut cerita kepada orang tua kita, sedikit ribut cerita kepada keluarga kita misalnya. Kitanya sudah kembali baik, akhirnya ada bekas-bekas keselnya ada, marahnya ada dari orang lain, dari orang tua kita kepada pasangan kita. Ini yang kita hindari. Jadi sebisa mungkin kita sama-sama ya termasuk saya dan kita semuanya belajar untuk lebih dewasa lagi ketika kita mengarungi bahtera rumah tangga. Lagi ada permasalahan, ada pertengkaran, maka sebisa mungkin kita bisa menyelesaikan berdua dulu dengan pasangan. Nah kemudian apabila sudah mulai agak berat masalahnya, boleh kok kita melibatkan pihak ketiga. Di antaranya orang tua. Karena orang tua ini biasanya lebih berpengalaman ya. Ini bagaimana ya ibu, ini bagaimana ayah untuk menyelesaikan masalah ini. Pilih orang tua kita yang sekira-kiranya ketika kita menyampaikan bisa memberikan solusi yang bijaksana. Ya, jadi boleh kita bercerita kalau memang kita tidak menemukan solusi yang terbaik. Tujuannya untuk mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah-masalah kita. Dan orang tua yang baik akan memberikan solusi, akan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan anak tidak secara emosi. Jadi ini efeknya efek nyambung nih. Ketika seseorang anak ada masalah dalam rumah tangga, dia mencoba merapikan, dia tidak segera untuk melaporkan sedikit-sedikit cerita. Nah insya Allah kekurangan-kekurangan suami akan tertutup.
Sehingga ketika kita menceritakan apa adanya ketika kita ada pertengkaran, maka insya Allah orang tua akan memberikan solusi secara objektif dan tidak dengan emosi. Karena Kak Aca, kalau dikit-dikit cerita, akhirnya orang tua kita kesel, kita belum selesai cerita, orang udah tua sebel, udah kesel nanti duluan. begitu kita udah damai sama suami, gitu orang yang harus tua belum dijaga. tentu, tadi kata Ustadz Maulana belum tentu orang tua maafin kita bisa Betul. cepat berdamai Jadi gini, ya tadi ya Ustadz. tambah sedikit aja. Iya. Gini, kalau anak curhat kepada orang tua atas pertengkaran rumah tangga, camkan ini. Kita cepat berdamai. Iya. Tapi orang tua bisa jadi masih marah. Belum tentu, Belum maka tentu. dari itu. Jadi kalau Iya. bisa kita tadi ya kata Ustazah kan tutupi aib rumah tangga Iya. kita ya. Dan sebagai orang tua tadi kata Ustazah mudah-mudahan orang tua yang baik harusnya mendukung kita untuk mencari solusi ya Ustazah ya. Kak Aca Masya dari tadi Allah. bukannya bingung, aku malah penasaran loh kenapa sih? Sebenarnya Aca lagi bingung banget. Padahal nih, kita lagi Ustazah. bahas masalah wanita loh. Iya, tapi tadi malah bingung. Udah bingung nih, Aca tuh bingung nih. Sebenarnya tuh bagusnya sedekah tuh kemana sih Ustazah? Oh. Ini tuh ke masjid dulu, apa ke anak yatim dulu ya? Gimana ya Ustazah ya? Iya. Duh udah deh daripada bingung, ntar aja deh mendingan ya bahasnya nih jamaah di rumah jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Masya Allah. Oh iya, alhamdulillah. Kenapa sih Kak Aca? Bingung.